Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di kali ini di video ke-12. Itu kita melanjutkan video 11 form pengaduan, di mana pada video kali ini kita akan dibahas bagaimana memproses penyimpanan data dari form yang diinput. Oke, kita buka aplikasinya di Visual Studio Code. Seperti biasa, Anda buka bagian rootnya ya, bagian root. Terus kita bisa controllernya yaitu di pengaduan di sini ya, dan formnya yaitu di view di dalam view ada folder masyarakat, di dalam folder masyarakat ada form pengaduan. Nah, ini yang akan kita perbaiki melanjutkan di video sebelumnya. Jangan lupa PHP adminnya dinyalakan untuk melihat database-nya serta MySQL untuk menjalankan database-nya. Mari kita jalankan, masuk ke terminal, Anda ketik PHP Spark seperti ini ya. Nah, ini PHP Spark Serve. Kemudian kita buka seperti biasa, buka browser, kita arahkan ke localhost 80, kita login sebagai masyarakat. Saya menggunakan Rika 123 passwordnya. Kita login di sini, ini halaman awal. Berikutnya adalah kita coba ke ajukan pengaduan. Nah, kemarin sampai di sini sebelum di video sebelumnya. Nah, sekarang mari kita modifikasi bagian sini. Yang pertama adalah kita modifikasi formnya dulu ya. Formnya kita modifikasi dulu. Di bagian formnya ini karena kita akan mengupload foto, maka kita tambahkan di bagian setelah metode post di sini ya. Nah, di sini kita tambahkan mc type ya, mc tipe sama dengan multi part form data seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan di sini adalah untuk melindungi form di dalam kode igniter. Nah, kita gunakan metode CSRF token gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ketika dijalankan di sini tampak tidak ada apa-apa sebetulnya ya. Nah, oke, di sini maaf, di sini CSRF tokennya di sini oke, ada yang salah, sebentar kita tutup dulu. Nah, ini di CSRF tokennya, di CS-nya kita tambahkan, oh maaf, bukan CSRF token tapi CSRF feed, karena nanti kita akan mengambil token ya. Ini CSRF feed. Maka ketika balik ke browser di sini di refresh nggak ada apa-apanya sebetulnya, tapi ketika diklik kanan view page source di sini formnya itu akan ada tambahan komponen seperti ini. Nah, ada input tipe hidden name value. Nah, ini adalah proses proses melindungi form dari proses hacking menggunakan metode CSRF ya, fungsi di MySQL yang sudah jadi kode igniter 4 sudah menyediakannya ya. Nah, berikutnya kita lanjut ke bagian root. Di root ini, nah, kita akan mengecek pada saat kita nanti menekan tombol simpan kirim pengaduan, ini mau diarahkan kemana. Nah, kita arahkan ke simpan pengaduan ya, kita arahkan ke simpan pengaduan. Maka di sini di bagian rootnya kita membuat yang baru di sini ya. Nah, root di root sini, tapi metodenya bukan get tapi post, karena kita tadi di sini di dalam form itu kita mengepost ya. Nih, ini post. Maka metodenya adalah post. Kemana kita masukkan ke simpan pengaduan atau kirim pengaduan ya, kirim pengaduan seperti ini, kirim pengaduan. Metode yang digunakannya tetap sini ya. Nah, kita modifikasi sedikit. Nah, ke pengaduan tambahkan di sini ada metodenya diganti kirim pengaduan. Nah, di sini titik koma jangan lupa. Nah, di sini kirim pengaduan sini sampai ke sini ya, ada maaf ini salah ini ya. Nah, nih, jadi pada saat nanti kita menekan tombol pengaduan, ketika ini diisi semua, misalnya ini NIP-nya 1 2 3 4 5 6, ini tes misalnya, dan ini filenya misalnya seperti ini ya, kirim pengaduan, maka dia akan
akan arahkan kemana. Oke, nah ini post ke, ada yang salah di sini, belum saya refresh ya, belum saya refresh. Kita back dulu, kita refresh ulang dulu seperti ini, 2 3 4 5 6 tes seperti ini nah ya, dia post ke ajukan ke sini. Nah di sini harusnya pindah ya, di sini ada bagian, oh maaf, di sini karena kita arahkan ke kirim pengaduan, maka di bagian form kita tambahkan actionnya ya. Actionnya terserah mau di sini atau di sini, terserah. Action dengan seperti ini ya, site URL pakai PHP ya, ini PHP, sama dengan site URL kurung tutup seperti ini. Di dalamnya adalah rootnya. Nah rootnya adalah tadi root yang ini ya, yang simpan, yang kirim pengaduan. Nah seperti ini. Jadi ketika saya refresh ya, 1 2 3 4 5 6 misalnya, ini tes saja dan ini saya kirim, nah dia akan mengirim ke pengaduan. Nah ya, sudah pindah ya ke kirim pengaduan. Tadi mah kan diajukan pengaduan, ini ke kirim pengajuan ya. Saya ajukan ajukan, maaf ini salah ya, harusnya pengaduan. Apa-apalah, kita lanjut saja dulu, kirim pengaduan. Di sini karena kita membuat kirim pengaduan metodenya, maka di bagian controller pengaduan kita membuat metode public function kirim pengaduan seperti ini ya, kurung buka kurung tutup kurung kurawal, ini bodinya. Nah di sini apa yang disiapkan, kita siapkan validasi form. Ini akan memvalidasi misalnya form ini tidak boleh dikosongkan, itu misalkan gambarnya yang dikirim hanya boleh foto maksimal 2, misalnya maksimal 2 MB dan seterusnya. Nah kita coba ya, kita coba di sini. Oke, di sini kita coba misalnya bikin validasi, misalnya validasi form seperti ini. Ini adalah array ya, array. Nah di dalam array ini kita buat array yang lagi. Untuk apa? Di sini kita punya sebuah komponen input, namanya adalah ini ya, upload ya, filenya, namanya filenya. Nah jadi kita sebutkan komponennya di bagian rule. Nah komponen filenya ini ya, rule-nya seperti apa, kurung. Nah ini array lagi di dalamnya. Nah ini rule-nya, ini misalnya rule ya, ada beberapa rule-nya. Bagaimana nih, uploaded-nya uploaded, terus kurung siku sebutkan nama feed-nya. Ini kan yang menjadi ini yang harus diupload apa, uploaded ini. Terus aturan berikutnya apa, aturan berikutnya adalah ini ya, aturan berikutnya akan tambah seru seperti ini. Nah berikutnya adalah jenis filenya menggunakan tag mime in, artinya filenya harus berupa apa, seperti ini. Nah panggil lagi filenya seperti ini, filenya ya seperti ini, koma. Nah koma, misalnya untuk gambar JPEG, image slash JPEG, ada JPEG ada JPEG, image slash JPEG, terus image koma, jangan zip jangan dipakai ya, sekarang jarang pakai yang zip, pakai PNG saja. Nah seperti itu. Terus apalagi rule-nya berikutnya adalah ukurannya. Maksimal ukurannya adalah menggunakan tag max size. Nah max size itu masih filenya ya, max file. Untuk file ini max size nya berapa megabyte dalam satuan kilobyte, berarti 2 megabyte itu sekitar 2000 enggak 2000 pas ya, 2048 segini ya. Nah ini adalah aturan untuk filenya. Berikutnya bagaimana kalau misalnya error, jika terjadi error. Nah ini ya, ini rule-nya ya. Nah yang kedua adalah kita akan menampilkan pesan error ya. Error seperti ini, apa yang terjadi errornya. Nah kurung kurawal lagi di sini ya, kalau terjadi error jika dikosongkan. Nah uploaded ini kalau kita mengosongkan file, maka keluar pesan di sini errornya, file tidak boleh
dikosongkan, kalau yang error yang kedua mime. Nah, untuk yang mime ini ya, nah, ini seperti ini mimenya apa, kalau bukan JPEG, bukan image, bukan PDF, JPG, bukan PNG, maka file ekstensi harus berupa gambar gitu ya. Nah, error yang ketiga adalah error yang max size-nya. Jadi kalau max size-nya lebih dari 2 mega, errornya seperti apa? Maka akan tampil di sini file ukuran file ya, ukuran file maksimal 2 megabyte seperti itu. Nah, ini adalah untuk pengecekan validasinya. Nah, sekarang mari kita coba pada saat diklik itu. Nah, di sini kita cek jika if, nah if ini, if cek validasinya this validate. Jadi pada saat tombol kirim pengaduan diklik ya, dia menjalankan metode ini this validate ya, seperti ini. Nah, dicek di sini apakah valid atau tidak. Kalau dia nilainya true berarti dia valid. Kalau valid berarti ini sukses simpan, Kalau gagal berarti di sini ya, else tidak, berarti tidak true. Ini jika gagal upload ya, gagal upload. Nah, kita coba di sini. Kalau dia gagal upload, kalau dia sukses simpan, berarti kita isi seperti apa. Nah, di sini kita tambahkan. Nah, di sini kita tambahkan apa ya di sini. Ntar kita upload saja dulu. Di sini kalau salah upload berarti kita berikan session ya. Kita berikan sessionnya di sini. Nah, kita mulai. Kita yang sukses dulu ya supaya kelihatan ya. Nah, kita mulai file dibuat variabel ya. File yang diupload apa gitu ya. Jadi ketika saya mengklik ini nih, pilih file. Nah, ini ya. Ketika dikirim, nah disimpan dalam file diupload. Jadi kita di file apa gitu ya. Apa ini kita gunakan this request ya. Nah, kalau dari teks mah get post ya, kemarin get post. Kita ini karena kali ini file get file kurung siku. Nah, kurung siku ini apa, dari sini name-nya apa nih, name-nya filenya. Nah, di sini ya. Nah, di sini filenya gitu ya. Nah, sekarang yang diupload itu nanti akan kita namanya bukan ini, tapi akan kita acak namanya supaya tidak bentrok dengan punya orang lain dengan punya. Nah, kita ganti namanya buat file name. File name yang baru, nama file yang baru adalah ini ya, diarah pindah ke sini. Kita di sini ya, dibuat file acak ya. Get sini random name seperti ini, maka dia akan mendiacak filenya. Berikutnya kita upload. Nah, filenya ini kita upload dengan perintah move kemana, upload ke folder upload di server ya, di folder berkas. Nah, garis miring apa yang diuploadnya, adalah ini file name-nya di sini. Nah, titik koma, dan kita berikan return. Kita arahkan kalau sudah berhasil ngupload, arahkan kemana. Untuk sementara kita arahkan dulu ke tetap ke sini ya, return redirect to-nya kemana, to-nya masih ke ini, ke sini ya, berarti nah masih di sini, ke sini ya. Nah, keajukan pengaduan to, nah di sini site URL seperti ini. Nah, kemana, ke sini. Sambil ngapain, sambil membawa pesan, pesan ini info with ya, nah with-nya apa, di sini with-nya dengan membawa info apa isi infonya, pesan HTML dalam Bootstrap menggunakan tag alert ya, kelas alertnya yang hijau yang sukses. Sini tutup div-nya.
kasih pesan di sini. Di sini kasih pesan misalnya di sini pesannya adalah jangan langsung ya, data berhasil disimpan. Nah, jangan lupa pada saat di sini Anda mengajukan ke folder upload berkas. Artinya apa? Artinya di sini kita coba di sini buka file ini ya. Nah, di bagian ini ada publik, ada folder publik. Nanti file yang diuploadnya akan dikirim ke publik. Nah, di sini ya, ke publik. Nah, di sini di publik itu kita buat folder baru. Klik kanan, new folder. Namanya yang tadi yang folder upload ya, seperti ini. Nah, seperti ini, seperti di coding. Upload di sini ya. Nah, di dalam folder upload ada folder berkas. Jadi di dalamnya pun kita bikin folder lagi. Klik kanan uploadnya, new folder, bikin folder baru namanya berkas. Nah, nanti setiap file yang diupload akan pindah ke sini. Nah, sekarang mari kita buktikan dulu apakah benar ini filenya ke upload atau tidak ya. Kita belum menyimpan ke database dan yang gagal uploadnya belum kita coba. Kita coba di sini. Misalnya ini nomor 1, 2, 3. Ini tes saja. Terus saya pilih mencoba memilih yang ini, open. Terus kirim pengaduan. Klik ke sini. Nah, ini ada yang mime in, ada yang salah nih. Not valid rule. Bagian mime in. Ini ya. Ini mime in. Filenya ini seperti ini. Nah, oke, kita lihat. Ada yang salah di bagian mime in-nya itu berarti tadi JPEG PNG ya. Nah, kita lihat apakah file yang kita upload tadi gambarnya adalah JPEG PNG atau apa. Nah, kita coba dulu di sini. Ini PNG yang kita upload itu PNG ya. Yang kita upload itu PNG. Berarti kita cek di sini ada nggak PNG. Mime in ke sini rule uploaded ini betul. Nah, di sini kita lihat apa yang salah filenya ya. Mime in filenya image JPEG, image JPEG ya, image PNG kurung siku. Oh, ini setelah ini teh. Nah, di sini ada max size di sini. Ini nggak boleh kayak ada spasi kayaknya. Coba ya, kita coba di sini. Kita ulangi lagi. Nah, coba di sini mime is not valid tool. Balik lagi. Pilih yang ini misalnya. Nah, berhasil ya, berhasil disimpan. Berarti ini berhasil ngupload. Mari kita coba lihat di folder. Saya nyimpen projectnya di sini di di app pengaduan. Tadi kita membuat folder baru di upload di sini ya. Membuat ini folder baru yang terbuat tadi. Dalamnya ada berkas. Kalau di sini ada file yang tadi kita upload yaitu PNG, berarti masuk. Nah, masuk ya. Ini ke upload. Nah, lihat di sini filenya. Dia filenya acak. Jadi nama filenya diganti. Ya, misalnya Pak, ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua misalnya ini tes 2. Nah, kita di sini pilih kita. Ini di sini nah, kita pilih. Ini namanya misalnya cover 3 PNG. Saya upload, kirim, sukses, sudah berhasil disimpan. Nah, kita lihat di sini. Nah, filenya sudah bukan cover 3 lagi, tapi diganti. Inilah yang membuat sintak yang membuat covernya diganti. Jadi di sini tadi error kenapa? Karena nggak boleh ada spasi di sini, harus langsung gitu ya, harus langsung. Ini juga sama, harus langsung, nggak boleh ada spasi. Setelah tanda seru berdiri ya, tanda berdiri di atas enter pakai shift itu ada pilihan ya. Jadi sini makanya disalahkan, filenya salah gambar. Nah, di sini bagaimana kalau kita gagal? Kalau gagal berarti kita berikan pesan gagal. Bagaimana pesan gagalnya? Pesan gagalnya kita di sini sama return kita copy saja di sini. Nah, tapi diganti ini warning ya. Ini warning. Nah, data gagal disimpan. Gagal disimpan gitu ya. Nah, kita berikan
berikan alasannya kenapa gagal disimpan, berarti kutip-kutip titik-titik dipanggil metode daripada CI untuk mengambil error. Ya, mengambil errornya di sini berarti this ya. Nah, ada validatornya, validator. Nah, validator list error seperti ini. Ya, karena banyak errornya mungkin maka jamak seperti ini. Nah, jadi kalau terjadi gagal apa yang terjadi ya? Data gagal disimpan. Udah, kita coba di sini. Ada yang coba ajukan. Nah, kita coba ya, kita coba gagal. Yang pertama adalah kita coba upload yang file PDF. Nah, kita masuk ke sini dokumen, masuk ke sini yang PDF, kirim. Tuh, gagal ya. File Excel harus gambar. Berikutnya upload lagi, kita upload yang ukurannya di atas 2 mega. Nah, saya ambil yang foto tadi yang picture tapi foto di atas. Nah, ini ya. Ini ukurannya 3 mega. Upload. Tuh, ya ukurannya kegedean. Apalagi yang tadi? Berarti apa yang belum? Yang belum errornya adalah ini sudah errornya sudah, uploadnya ini udah, ini udah. Tidak boleh kosong. Kalau dikosongkan bagaimana? Nah, dikosongkan. Coba kita kosongkan, kirim. Oh, tidak boleh kosong gitu ya. Jadi semua ketentuan uploadnya sudah. Tinggal bagaimana prosesnya mengimpor data mengisi data ke MySQL. Nah, sekarang kalau ngisi data ke MySQL berarti kita harus membuka dulu modelnya. Ya, kita buka modelnya di sini. Yang model. Nah, di sini bagaimana mengambil datanya? Nah, di sini ada model. Di sini ada model, modelnya adalah M pengaduan. Jadi di sini kalau mau menyimpan ada model namanya model pengaduan. Di bagian controller untuk yang apa ini ya, lupa saya base controller. Di base controller itu dipanggil apa implementasinya? Pengaduan, ada masyarakat, ada pengaduan. Berarti kita buat di sini panggil modelnya use app model slash pengaduan ya. Ini use app namanya ini M pengaduan ya, model pengaduan. Nah, ini di sini apa namanya M pengaduan ya, M pengaduan. Jadi kita mengambil file ini model di dalam base controller. Jadi base controllernya dibuka dulu, tambahkan use app model pengaduan, terus di sini membuat properti baru protected namanya pengaduan ya. Di sini buat instan, di bagian di bawah di blok public tambahkan this instance sama dengan new M pengaduan. Nah, kalau sudah bangkit di bagian controller tinggal menyimpannya di sini. Kita simpan. Nah, this ya pengaduan ini insert datanya apa? Datanya kita buat dulu di sini ya. Datanya ini data sama dengan seperti ini. Data sama dengan, nah di sini yang akan disimpan di data di database-nya apa? Di sini ada kolom apa saja yang mau diisi. Kolom tanggal pengaduan di sini. Kolom apa lagi? Kolom di model, kolom NIK ini ya. Nah, di sini kolom NIK, terus kolom isi laporan. Jadi, aduh maaf ini kolom isi laporannya di sini. Di laporan foto dan status ya. Di laporan, foto, statusnya dibikin otomatis ya 0 ya. Nah, kenapa? Karena di perancangan kemarin statusnya ada 3, 0, proses sama selesai. Fotonya apa? Fotonya ini file name ya. Disimpan di sini fotonya. Isi laporannya apa? Isi laporannya dari this request get
post. Dari mana get postnya? Dari form pengaduan. Ini yang isi. Nah, txt isi laporan. Pindahkan ke sini. Yang NIK sama, NIK juga. This ya, request get post. Get postnya apa? Get postnya di sini NIK nih ya, NIK kutip seperti ini, pengaduan tanggalnya adalah tanggal sekarang, kita gunakan saja date, pakai format MySQL, tahun dulu, bulan, tanggal, jam, menit, detik, seperti ini ya. Nah, ini datanya ada yang kurang di sini adalah apa nih ya, di bagian sini ternyata ada yang, nah ini tanda panah ya. Nah, seperti ini ya. Ini datanya. Jadi di-upload, nyiapin data, baru menjalankan proses uploadnya. Di sini proses uploadnya, ini proses uploadnya, ini proses penyimpanan data. Ini ya, ini upload file. Di sini ngumpulin data ya. Data yang akan diupload akan disimpan ke DB. Ini proses simpannya. Ini proses simpan. Mari kita coba ke DB ya, simpan. Mari kita coba di sini ya. Kita coba pengajuan, dan ini nomor induknya misalnya 1 2 3 4 5 6. Isi laporannya ada jalan rusak di Jalan Raya Sukamulya Cigugur. Nah, fotonya dipoto dulu, lalu diupload. Misalnya inilah fotonya, misalnya open, kemudian kita simpan, kirim pengaduan. Ada yang salah, ini salah, bukan insert mungkin ya. This pengaduan save ya, coba ya. This pengaduan save di sini sama control rootnya, plus controlnya adalah instan. Maaf, salah, ini salah, this instance, this pengaduan ya. This pengaduan, maka di sini juga tetap insert ya. Coba lagi di sini, kirim, berhasil. Kita coba gambarnya, cek betul ada di sini. Terus kita coba lagi database-nya, kita buka localhost /phpMyAdmin, kita cek di sini di bagian lihat di bagian database apakah tersimpan. Nah, sini ya di bagian pengaduan kan ya, ini ada jalan rusak Cigugur, ini fotonya. Nah, ini statusnya belum kesimpan, harusnya ini statusnya adalah 0 gitu ya. Nah, di sini, maka di sini di bagian sini, nah statusnya tipenya enum ya, tadi berarti harus menggunakan tanda kutip seperti ini. Nah ya, mari kita coba lagi pengajuan. Ini laporan kedua, ini 4 5 6 7 8 9. Ini laporan kedua seperti ini. Contoh saja gambarnya yang mana, saya ambil yang ini saja deh. Nah, upload, kirim, berhasil. Kita lihat di sini, di refresh ternyata menyimpan dan statusnya 0. Kita lihat gambarnya ada, berarti proses upload selesai, proses nyimpan data juga sukses. Nah, oke. Jadi di video kali ini kita fokusnya sampai mengupload file dan menyimpan ke database. Di pertemuan berikutnya kita akan membuat daftar pengajian yang sudah masuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.